Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan Ustazah Sarah. Semoga teman-teman selalu dalam lindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman tidak bosan ya dengan Ustazah Sarah mengajar tentang adab, dan mudah-mudahan teman-teman selalu ceria ya. Amin. Semoga pandemik ini segera berakhir. Amin. Sebelumnya kita doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, hari ini masih tentang istinja, tentang keutamaan istinja dengan adab. Nah, selanjutnya keutamaan istinja. Nah, dibahas lagi ya tentang istinja. Istinja itu dapat membersihkan dan menghilangkan najis jika dilakukan sesuai dengan adab Nabi Muhammad. Nah, karena Nabi Muhammad dan Allah suka orang atau tempat yang bersih. Lalu kedua, hukum istinja adalah wajib, karena tanpa istinja seseorang tidak akan sah sholatnya. Nah, lalu ketiga, istinja adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan tubuh kita dari najis. Dapat terhindar dari berbagai penyakit pencernaan, insya Allah jika benar dan sesuai dengan adab Nabi Muhammad. Selanjutnya, bagaimana cara istinja jika memiliki penyakit, misalnya manula, manusia lanjut usia yang tidak bisa menahan BAB dan BAK-nya. Nah, sehingga dia harus terus menerus misalnya membersihkan diri. Nah, maka Allah permudah dengan hanya berwudu saat akan sholat. Nah, jadi dipermudah oleh Allah. Misalnya manula atau nenek atau kakek itu manusia lanjut usia artinya. Jadi mereka biasanya memakai popok dewasa misalnya, atau misalnya anak-anak masih muda mungkin ada penyakit BAB atau BAK yang tidak bisa terkontrol. Nah, dipermudah oleh Allah hanya berwudu. Selanjutnya, cara membersihkan istinja. Nah, cara membersihkan istinja adalah menggunakan tangan kiri. Nah, tangan kirinya dari depan ke belakang, bukan dari belakang. Agar apa? Agar bersih semuanya, bagi laki-laki atau perempuan. Nah, lalu tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Di sini ada hadisnya, hadis riwayat Muslim. Jangan sampai salah seorang dari kalian memegang kemaluannya ketika dia BAK atau kencing dengan tangan kanannya. Menjauh dari manusia ketika sedang buang hajat. Karena apa? Karena zaman dahulu itu tidak ada toilet atau WC umum. Jadinya mereka harus menjauh dari orang-orang yang ada di sekitar. Agar apa? Agar tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap. Nah, lalu banyak kenyataannya, contohnya ya, banyak yang masih buang air kecil sembarangan, walaupun zaman modern ini itu sudah disediakan WC umum. Nah, tapi masih banyak yang membuang air kecil atau buang air besar di tempat yang tidak seharusnya. Nah, misalnya di terminal nih ya, contohnya di terminal. Nah, di sana itu pernah Ustazah Sarah ke sana, ke terminal bus misalnya. Di sana bau sekali, tidak sedap baunya, bau buang air kecil. Nah, dan sekarang juga banyak yang anak kecil bahkan orang dewasa yang tidak buang air kecil di WC, malah misalnya di selokan atau di pohon. Nah, hal itu tidak patut dicontoh karena zolim terhadap orang lain, karena tidak sedap baunya. Nah, lalu hadis tidak boleh menzolimi. Di sini ada hadis riwayat Bukhari. Laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doanya orang yang dizolimi, karena antara doanya orang yang dizolimi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada penghalangnya sama sekali. Jadi langsung terkabul orang yang dizolimi atau disakiti. Nah, zolim di sini maksudnya adalah ketika buang air kecil tidak disiram atau tidak di tempatnya. Nah, lalu ada Rasulullah saat istinja saat dalam perjalanan. Nah, saat dalam safar atau perjalanan, ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah,
kami pernah bersafar bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidaklah buang hajat kecuali beliau pergi ke tempat yang lapang dan menjauh sampai benar-benar hilang dan tidak dilihat oleh manusia. Jadi benar-benar menjauh dari kerumunan. Nah, lalu selanjutnya Rasulullah menjauh dari manusia untuk buang hajat agar tidak ada yang melihat auratnya. Karena zaman dulu tidak ada WC umum, jadinya dia pergi menjauh dari sahabat-sahabatnya karena dikhawatirkan zolim terhadap sahabat-sahabatnya. Nah, lalu apa yang dilakukan saat membaca doa masuk dan keluar kamar mandi? Nah, dijelaskanlah kembali ya, menggunakan kaki kiri saat masuk. Jadi maksudnya sebelum masuk ke WC kita doa dulu, doa masuk kamar mandi. Nah, lalu setelah doa di depannya tidak usah memakai baca bismillah, hanya doa sebelum masuk WC. Lalu setelah doa baru langkahkan kaki kiri ke dalam kamar mandi, lalu kaki kanan. Nah, setelah buang hajat atau BAB atau BAK, nah kita keluarkan dulu kaki kiri baru kaki kanan. Nah, setelah keluar dua-duanya badan kita dari kamar mandi, lalu kita doa setelah doa sesudah masuk kamar mandi. Nah, teman-teman bisa gunakan gufronaka atau alhamdulillahillazi azabani laza wa'afani, salah satunya, tidak dua-duanya, dan tidak menggunakan bismillah teman-teman, karena ini bukan membaca Al-Quran atau membaca doa yang lain ya, karena ini doa masuk kamar mandi. Nah, lalu bagaimana jika terlanjur membuat tempat hajat menghadap kiblat? Nah, jika bisa tempat hajatnya itu diubah arahnya, dibangun kembali ke arah utara atau selatan dan tidak membelakanginya atau menghadap kiblat. Nah, kalau sudah terlanjur dan misalnya kagok gitu, jadinya teman-teman bisa miringkan badan teman-teman ke arah selain kiblat atau membelakangi kiblat. Pokoknya memiringkannya saja. Nah, lalu selanjutnya hal-hal yang dilakukan setelah buang hajat. Nah, hal-hal yang dilakukan adalah menyiramnya hingga hilang bau dan warnanya. Karena apa tadi sudah disebutkan, karena kita tidak mau zolimkan terhadap orang lain. Nah, pastikan tidak berbau. Nah, lalu pastikan tempatnya di sini ada pastikan tempatnya tidak berbau dan tercium oleh orang lain. Nah, karena zolim tadi ya. Lalu selanjutnya proyeknya, teman-teman hanya membuat poster informasi tentang cara membersihkan istinja yang benar serta keutamaan istinja. Jadi isi posternya hanya istinja dan keutamaannya, jadi kata-kata, lalu boleh dihias. Sudah itu saja teman-teman. Nah, sekian dari Ustazah Sarah. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran apa yang sudah diinformasikan. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.